naturalisasi Emil Audero untuk timnas Indonesia. Nama Emil Audero Mulyadi disebut-sebut berpeluang untuk bisa membela timnas Indonesia. Kiper yang membela Inter Milan tersebut punya darah Indonesia dan lahir di Mataram. Namun, Emil Audero harus menjalani proses naturalisasi lebih dulu. Pasalnya, ia saat ini memiliki paspor Italia. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga angkat bicara mengenai kasus menaturalisasi Emil Audero ke timnas Indonesia. Ia tidak membantah maupun membenarkan. 3 bulan amati Modric, Jude Bellingham bisa bikin umpan trivela. Satu hal yang disorot lebih dari performa Bellingham di laga saat lawan Girona adalah asisnya untuk gol Joselu di babak pertama. Gelandang Inggris ini memamerkan skillnya dengan membuat umpan trivela, yaitu umpan melengkung yang tercipta ketika menendang bola dengan sisi kaki luar. Saya telah mengamati Modric untuk setiap hari selama 3 bulan terakhir. Tentu, saya hanya ingin mencoba kreatif, kata Bellingham. Bayern Munchen buka opsi CLBK dengan Jerome Boateng. Bayern Munchen secara tiba-tiba melakukan manuver transfer, yakni mereka sedang dalam pembicaraan lanjutan untuk merekrut kembali Boateng sebagai pemain bebas transfer. Bek asal Jerman itu dikabarkan telah memberikan persetujuannya untuk kepindahan tersebut yang akan diselesaikan dalam 24-48 jam ke depan. Dan sang pemain sudah berlatih dengan Bayern yang ingin merekrutnya untuk memberikan kekuatan tambahan di posisi bek tengah. Namun perihal durasi kontraknya belum diumumkan. Masih penasaran? Arsenal coba goda kembali bintang Wolverhampton ini di bursa transfer Januari. Seperti yang diketahui, Arsenal adalah pengagum lama Pedro Neto yang telah memberikan kesan yang luar biasa bagi Mikel Arteta sejak tiba di Liga Inggris bersama Wolves. Pemain berusia 23 tahun itu tampil gemilang untuk tim asuhan Gary O'Neil musim ini dengan mengoleksi 4 assist dan 1 gol dari 7 pertandingan pembuka. Menurut laporan Millsport, saat ini The Gunners mulai mencoba menggodanya untuk diboyong ke Emirates Stadium. Penyebab dibalik kegagalan Chelsea untuk membeli Dusan Vlahovic. Direktur Juventus, Cristiano Giuntoli baru-baru ini mengungkapkan bahwa Juventus sejatinya siap untuk mengizinkan Dusan Vlahovic bergabung dengan Chelsea pada musim panas ini. Ada tawaran dari Chelsea untuk Vlahovic. Kami tidak ingin menjual Dusan, namun dengan angka tertentu, kami akan menerimanya, kata Giuntoli. Chelsea tidak pernah mencapai angka tersebut, dan pertukaran dengan Lukaku tidak pernah terjadi, lanjut Giuntoli. Camavinga main bek kiri lagi, rahasia Real Madrid untuk Girona. Ini bukan pertama kalinya Camavinga main sebagai bek kiri. Musim lalu, dia beberapa kali dipercaya untuk mengisi posisi tersebut. Biar begitu, kali ini kondisinya cukup unik. Padahal, Ferland Mendy sudah pulih, dan Madrid punya Fran Garcia. Tapi, Ancelotti tetap menurunkan Camavinga. Ketika saya meminta Vinicius bermain di sisi luar, saya membutuhkan fullback dengan karakteristik seperti Camavinga, yang bisa memberikan tekanan lebih setelah kehilangan bola, kata Ancelotti. Barcelona bikin Chelsea gigit jari soal transfer wonderkid Brasil, Gabriel Moscardo. Barcelona merencanakan perekrutan wonderkid Brasil, Gabriel Moscardo, setelah minat Chelsea terhadap pemain tersebut mereda. Direktur olahraga Barcelona dilaporkan telah memulai pembicaraan dengan klub Brasil mengenai kemungkinan transfer gelandang berusia 18 tahun itu ke La Liga. Raksasa Katalan itu dilaporkan mengagumi pengetahuan sang pemain tentang permainan, kemampuan teknisnya, dan kepribadiannya di lapangan yang mendorong mereka untuk mengejar sang pemain. Victor Lindelof menuju Juventus usai terbuang di skuad Manchester United. Manchester United sendiri masih memiliki kontrak dengan Lindelof hingga 2024 nanti. Tetapi, ada satu tim yang masih mengutip. Tim itu adalah Juventus, yang belakangan mencari bek baru untuk didatangkan pada bursa transfer musim panas nanti. Hal ini diungkapkan oleh media Spanyol, Vichajes. Juventus menarget bek Swedia, Victor Lindelof, yang masih memiliki kontrak dengan Manchester United di bursa transfer musim panas 2024 nanti, tulis Vichajes. Sudah latihan, Anthony comeback di laga Manchester United versus Galatasaray. Anthony sudah hampir 1 bulan absen dari skuad MU karena tersandung kasus hukum. Namun, ia kini sudah kembali ke tim utama MU sembari menunggu proses penyelesaian kasus hukumnya. Ia sudah berlatih penuh bersama skuad MU kemarin. Ia dikabarkan melahap penuh porsi latihan yang diberikan tim pelatih MU. Laporan Manchester Evening News menyebut bahwa Anthony berpotensi besar untuk comeback saat MU menghadapi Galatasaray nanti.
Bomber timnas Meksiko ini gabung Real Madrid di tahun 2024. Menukil laporan Fichajes, Real Madrid kini mengarahkan radar mereka ke Belanda. Mereka ingin memboyong striker Feyenoord, Santiago Gimenez. Di usianya yang masih 22 tahun, ia sudah menjadi andalan di lini serang Feyenoord. Di musim ini, ia sudah mengemas 10 gol dan 2 assist dari 8 penampilan. Madrid percaya, Gimenez berpotensi jadi mesin gol yang mematikan untuk El Real. Jadi, mereka tertarik untuk memboyongnya di tahun depan. Manchester United mau beli kiper baru untuk gantikan Andre Onana. Onana merupakan palang pintu baru Manchester United. Ia direkrut dari Inter Milan di musim panas ini untuk menggantikan David De Gea. Namun sejauh ini, performa kiper timnas Kamerun itu masih belum maksimal. Alhasil, mulai bermunculan sejumlah rumor yang menyebut bahwa MU akan membeli kiper baru untuk menggantikan Onana. Akan tetapi, Romano memastikan kabar yang beredar itu tidaklah benar. Ia menyebut bahwa setan merah saat ini masih percaya sepenuhnya pada sang kiper. Erik ten Hag remajakan lini pertahanan MU. Bek 19 tahun ini segera merapat. Menurut laporan Romano, MU saat ini sudah menetapkan siapa bek tengah yang akan jadi prioritas transfer mereka di tahun depan. Setan merah dikabarkan fokus untuk mendatangkan Antonio Silva. Bek berusia 19 tahun itu saat ini lagi on fire setelah ia sukses menembus tim utama Benfica di usia yang sangat muda. Di usianya yang masih 19 tahun, MU percaya Silva bisa jadi salah satu bek terbaik di dunia. Jadi, MU dikabarkan mulai fokus untuk memboyong sang bek ke Old Trafford. Man City akhirnya kalah, Odegaard masa bodoh. Jelang melawan Arsenal, Manchester City akhirnya kalah di Premier League. Kapten Arsenal, Martin Odegaard tak mau terlena dengan kekalahan City itu. Saya baru dengar, tapi sekali lagi, kami harus fokus ke diri sendiri, ujar Odegaard kepada Football London. Liga ini sangat berat, Anda bilang semuanya bisa saling mengalahkan, dan Anda harus keras. Siap untuk setiap pertandingan, dan sekarang jadwalnya padat. Jadi, kami harus fokus ke diri sendiri, memastikan kami siap untuk pekan depan. Berantem di medsos, Alexis McAllister terancam dihukum UEFA. Kini, McAllister terancam hukuman setelah menyindir wasit berat sebelah dan memihak Tottenham. Rekan satu timnya di timnas Argentina, Christian Romero merayakan kemenangan Spurs di Instagram. Tim ini punya semangat yang hebat, hati yang hebat, selalu begini, bersama-sama. McAllister lalu membalasnya. Ya, normal kalau main ber-12, tulis Allister. Kubu UEFA berpotensi menghukum McAllister karena telah mempertanyakan integritas wasit Liga Primer. Gary Neville, MU dan Chelsea kacau. Manchester United dan Chelsea masih belum meyakinkan di awal musim ini. Kedua tim dibilang kacau oleh Gary Neville. Neville menilai bahwa ada yang salah dari MU dan Chelsea. Dengan skuad bertabur bintang, MU dan Chelsea semestinya bisa tampil lebih baik lagi. Chelsea dan United seperti sekarang ini karena masalah budaya dan kekacauan, kata Neville. Ten Hag dan Pochettino merupakan manajer yang bagus, namun mereka tidak bisa mengangkat performa tim. Arrigo Sacchi sebut AC Milan menuju era Dream Team. Arrigo Sacchi merupakan sosok kondang di dunia sepak bola di Eropa dan pernah menjabat sebagai pelatih timnas Italia serta AC Milan. Pria kelahiran 1946 itu pernah menjadi sosok penting di balik masa keemasan Milan pada era 90-an yang diperkuat nama-nama besar seperti Marco van Basten hingga Franco Baresi. Kadang-kadang saya melihat Milan di era keemasan. Saya berbicara tentang Milan di zaman saya dan tidak melebih-lebihkannya, ungkap Sacchi. Klausul rilisnya 16 triliun rupiah. Barcelona resmi perpanjang kontrak Lamine Yamal. Barcelona dan Lamine Yamal telah mencapai kesepakatan mengenai kontrak baru yang mengikat sang pemain dengan klub hingga 30 Juni 2026. Dengan klausul pembelian ditetapkan sebesar 1 miliar euro. Sang striker menandatangani kontrak di sebuah acara di kantor Ciutat Esportiva Joan Gamper yang dihadiri oleh Presiden FC Barcelona, Joan Laporta. Wakil Presiden pertama, Rafa Yuste, demikian pernyataan resmi Barcelona. Lionel Messi pengen Modric di Inter Miami. Luka Modric bisa saja cabut dari Real Madrid pada Januari 2024 nanti. Atau ia bisa menandatangani perjanjian prakontrak pada saat itu dan pergi secara gratis pada musim panas 2024. Sekarang ada kabar bahwa Luka Modric sudah memiliki peminat. Menurut penuturan Predrag Mijatovic, ex-striker Real Madrid, Modric diincar oleh Inter Miami setelah mendapat rekomendasi dari Lionel Messi. Ia juga menyebut David Beckham sudah bergerak mendekati pihak Modric.
Tidak ada tempat lagi untuk Ansu Fati di Barcelona. Ansu Fati tampaknya harus mencari klub baru di akhir musim 2023-2024 nanti. Barcelona kabarnya tidak menyediakan tempatnya untuk kembali. Menurut laporan Sport, Barcelona sudah teramat yakin untuk melepas Fati secara permanen di musim panas 2024. Siapapun boleh menebusnya. Meski begitu, Barcelona belum menentukan harganya. Bandrol harga sang pemain baru akan terjawab jelang akhir musim ini. Cristiano Ronaldo pimpin comeback manis Al Nassr atas Istiqlal. Al Nassr meneruskan tren apik mereka di Liga Champions Asia. Al Nassr sejatinya harus kebobolan lebih dulu akibat gol Senin Sebay. Namun, Al Nassr berhasil comeback di babak kedua berkat gol Cristiano Ronaldo dan 2 gol yang diborong Ederson Talisca. Berkat hasil ini, Al Nassr pun kini kokoh bertengger di puncak klasemen grup E dengan poin 6 dari 2 kali bermain. Hasil Fulham versus Chelsea, skor 0-2. Chelsea sukses mengalahkan tuan rumah Fulham dalam laga pekan 7 Premier League. 2 gol kemenangan Chelsea di markas Fulham seluruhnya tercipta di babak pertama, masing-masing lewat gol perdana Mihailo Mudryk dalam seragam The Blues serta aksi Armando Broja. Berkat hasil ini, Chelsea berhak naik ke peringkat 11 klasemen dengan perolehan poin 8.